Pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev dan Perdana Menteri Nikolai Bulganin pada 1956 berkunjung ke Inggris. Kala itu Perang Dingin sedang berlangsung antara blok barat yang liberal dan blok timur yang komunis. Keduanya datang naik kapal penjelajah milik Angkatan Laut Soviet, Otsonikis 310, yang dikawal dua kapal perusak. Kapal-kapal itu tiba pada tanggal 18 April dan bersandar di pelabuhan Portsmouth. Setelah kunjungan itu, hubungan Inggris-Soviet memburuk. Seorang perwira pasukan katak Inggris, Lionel Croft, hilang secara misterius di sekitar kapal Soviet. Majalah Life tanggal 28 Mei tahun 1956 menyebut Croft muncul di antara dua kapal perusak dan akhirnya menghilang. Ia ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di dekat kapal-kapal itu. Croft dianggap sedang melakukan misi intelijen di sekitar kapal penjelajah itu. Perdana Menteri Inggris Sir Anthony Eden mengakui Croft telah melakukan tes katak di sekitar kapal. Pemerintah Inggris mengaku menyesal atas insiden tersebut. Otsonikis 310, buatan galangan kapal di Saint Petersburg, Rusia, yang pengerjaannya dimulai sejak tanggal 19 Oktober tahun 1949 dan diluncurkan pada tanggal 17 September tahun 1950. Sejak tanggal 30 Juni tahun 1952 kapal ini mulai menjadi bagian dari armada Angkatan Laut Uni Soviet yang dikenal sebagai Armada Merah. Kapal dengan bobot kosong seberat 13.600 ton ini berukuran 210 x 22 meter dan mampu menjelajah 60,19 km per jam. Bertahun-tahun setelah insiden di pelabuhan Portsmouth yang menewaskan Lionel Croft, hubungan Indonesia dan Belanda memanas dalam perebutan Irian Jaya. Untuk mengimbangi kekuatan Angkatan Laut Belanda yang mempunyai HNLMS Karel Doorman, Otsonikis 310 didatangkan ke Indonesia dan namanya diganti menjadi Kri Irian dengan nomor lambung 201. Timbang terima kapal terjadi pada tanggal 3 Oktober tahun 1961, dan 2 hari kemudian kapal tersebut resmi menjadi milik Indonesia. Dari Uni Soviet kapal ini dibawa oleh para pelaut Indonesia di bawah komando Kolonel Fritz Schwach. Kapal penjelajah Kri Irian 201, belasan unit kapal selam Whiskey kelas bersenjatakan torpedo dan rudal, serta pembom jarak jauh Tu-16 kilo Siemens Beger dengan rudal AS-1 Canal potensial menenggelamkan HNLMS Karel Doorman, tulis Ahmad Taufiqoe Rahman dalam kepemimpinan maritim saat terjadi konflik tersebut, seperti dicatat Bernard Ken Sonda dan kawan-kawan dalam Laksamana Ken menjaga laut Indonesia. Indonesia memiliki 12 fregat, 12 kapal selam, 22 kapal cepat bertorpedo dan berpeluru kendali, 4 kapal penyapu ranjau, dan Kri Irian. Itu sebabnya, melalui proses perundingan dan saran dari Amerika Serikat, Belanda kemudian memilih hengkang dari Papua, tulis Ahmad Taufiqoe Rahman. Kri Irian adalah kapal terbesar yang pernah dimiliki Indonesia. Ketika bersandar di perairan Surabaya, seperti digambarkan I. Nyoman Suharta dalam Arebumi Moro, menelusuri Jalan Heri Darmasyanti, 2015, panjang Kri Irian hampir memenuhi separuh panjang dermaga. Di depannya bersandar beberapa destroyer dan di bekalangnya sebuah kapal tanker. Kedua kapal itu tampak kecil dibandingkan dengan Kri Irian. Jumlah awak kapal ini sebanyak 1.050 orang. Beberapa alumni Kri Irian antara lain Dr. Tarmizi Taher, Kepala Kesehatan Kri Irian antara tahun 1963 sampai tahun 1965, Dr. Kartono Muhammad, Dokter Kapal, dan Widodo AS yang kelak menjadi KSAL. Setelah Belanda hengkang, Kri Irian membuat Angkatan Laut Indonesia disegani di bumi belahan selatan. Namun sayang kondisi itu tidak bertahan lama. Setelah Soekarno didongkel dari kursi kekuasaannya, alat utama sistem persenjataan alutsista ALRI kemudian mulai menurun. Menurunnya kekuatan ALRI dibarengi dengan menghilangnya Kri Irian dari armada laut Indonesia. Kapal tersebut dihilangkan di zaman Laksamana Sudomo menjadi Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL. Seperti dilaporkan majalah Express tanggal 8 Agustus tahun 1970, saat itu anggaran ALRI seret, sementara biaya operasional Kri Irian dianggap terlalu besar. Selain itu, ukuran KRI Irian yang sangat besar juga membuatnya hanya bisa singgah dan bersandar di Jakarta, Surabaya, dan Ambon, sebelum dihilangkan. Alasan lain yang muncul adalah karena kapal ini dianggap sudah tidak lincah lagi menurut Sudomo dalam biografinya yang ditulis Julius Pohr. Laksamana Sudomo, mengatasi gelombang kehidupan, 1997 banding 178, kebanyakan kapal perang dari blok timur kondisinya menurun karena tidak tersedianya suku cadang yang cukup sehingga tak ada jalan lain kecuali tak lagi memakainya. Ketika Indonesia
Indonesia lebih mesra dengan Amerika Serikat dan Blok Barat, alat tempur buatan Blok Timur yang ada di Indonesia pun jadi perhatian agen Uni Soviet. Menurut Ken Conboy dalam Intel, menguak tabir dunia intelijen Indonesia, 2007-97, terdapat proyek 055 di Surabaya yang memantau sisa bantuan Uni Soviet kepada Indonesia. Di era Orde Baru, menghilangkan Kri Irian dianggap solusi terbaik demi kemajuan ALRI. Kapal tersebut kemudian dibesituakan, sebagian pihak menyebutnya ke Taiwan, sementara Tempo, 1977, menyebutnya ke Jepang. Setelah itu tak ada lagi kapal ALRI yang sebesar dan sesangar Kri Irian, yang tersisa kemudian hanya kenangan, termasuk bagi Soekarno, seperti dicatat Julius Pohr dalam pengalaman dan kesaksian sejak proklamasi sampai Orde Baru, 1995-48, Bung Karno mengajak Haryati berbulan madu di Kri Irian, setelah menempuh perjalanan Jakarta-Makassar dengan pesawat terbang, sebagaimana ditulis dalam Haryati Soekarno The Hidden Story, Hari-hari bersama Bung Karno, tahun 1963 sampai tahun 1967, 2001, keduanya kemudian melanjutkan perjalanan ke Papua dengan menggunakan KRI Irian.